Sosoknya yang tinggi besar, serta kekuatannya yang di atas rata-rata, Taiju sangat menyukai adanya kekerasan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini, saya akan membahas kisah hidup Taiju Shiba, tokoh yang dikenal sebagai orang yang tinggi besar, kokoh, dan juga sangat menyukai kekerasan. Namun karena tokoh ini belum dianimasikan, untuk teman-teman yang hanya ingin menonton Tokyo Revengers dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak terpengaruh dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita bahas kisah hidup Taiju Shiba. Taiju muncul pertama kali pada arc konflik malam Natal. Pada saat itu, dia sudah menjadi Kapten Black Dragon generasi 10. Di bawah kepemimpinannya, Black Dragon tumbuh menjadi geng yang sangat dihormati oleh orang lain. Sosoknya yang tinggi besar, serta kekuatannya yang di atas rata-rata, wajar bagi Taiju jika dia merupakan salah satu karakter terkuat di Tokyo Revengers. Taiju merupakan kakak kandung dari Hakai Shiba dan juga Yujuha. Pada kemunculannya untuk pertama kali, Taiju langsung berkonflik dengan Takemichi yang secara tidak sengaja masuk ke wilayah Black Dragon. Untung saja saat itu Hakai mau mengorbankan diri untuk keselamatan Takemichi. Walaupun sebagai bayarannya, dia harus keluar dari Toman dan bergabung ke Black Dragon. Taiju sendiri adalah seseorang yang sangat menyukai kekerasan. Sejak kecil, ia mendidik kedua adiknya dengan kekerasan yang mengerikan. Ini mengingatkan saya kepada seseorang, yaitu Tyrannosaurus, orang yang sejak kecil menyukai kekerasan. Gimana menurut teman-teman? Apa perlu kita membahas Tyrannosaurus? Kalau kalian mau, coba komen di bawah ya. Di konflik malam Natal, Taiju menunjukkan kekuatannya di hadapan Takemichi. Bahkan, Mitsuya yang merupakan kapten divisi saat itu juga kalah dihantam oleh Taiju. Kekuatan Taiju sendiri bisa dikatakan di atas rata-rata para kapten Toman. Namun seperti yang saya katakan di awal tadi, Taiju sangat menyukai adanya kekerasan. Hal itu membuat adiknya sendiri sangat membenci Taiju. Di timeline masa depan, bahkan Hakai itu sudah membunuh Taiju, sehingga dialah yang menjadi pemimpin Black Dragon. Sementara di masa lalu, kebencian Yujuha kepada Taiju dimanfaatkan Kisaki untuk mencapai tujuannya. Yujuha sendiri sempat terpengaruh dengan bisikan Kisaki karena ia ingin melindungi adiknya Hakai. Namun rencana Yujuha gagal karena ada Mitsuya dan Takemichi yang berada di sana. Pada konflik malam Natal, walaupun Taiju sudah menggunakan kekuatannya menghadapi Maiki, namun ia harus mengakui jika kekuatan Maiki benar-benar mengerikan. Dengan sekali tendangan, Taiju langsung terkapar tak berdaya. Sementara pasukan Black Dragon yang ada di luar gereja langsung KO dibantai Draken menggunakan mode solo versus squad. Kacau tuh. Setelah kekalahan Taiju pada malam Natal, dia memutuskan untuk pergi mengembara. Namun sebelum kepergiannya, Taiju sempat berpamitan kepada Yujuha. Kemudian dia bilang kalau dia tertarik dengan orang yang bernama Takemichi. Ya, saat itu Taiju sudah terpengaruh ceramah no jutsunya Takemichi. Sempat hilang di beberapa chapter, akhirnya Taiju dimunculkan kembali. Namun, kali ini dia ada di timeline masa depan. Saat itu, Takemichi kembali ke masa depan untuk mencari petunjuk tentang geng yang dipimpin oleh Izana Kurokawa. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Taiju yang sedang berdoa di dalam gereja. Kemudian mereka mulai mengobrol, namun langsung ketahuan oleh mantan bawahan Taiju di Black Dragon, yaitu Koko dan juga Inui. Setelah itu, Taiju mengorbankan diri untuk menyelamatkan Takemichi. Setelah kejadian di masa depan tersebut, Taiju kembali hilang dalam peredaran. Bahkan pada saat Perang Tiga Dewa pun, Taiju tidak menunjukkan batang hidungnya. Baru pada chapter terbaru kemarin, di saat pertarungan antara Tokyo Manji generasi kedua dan juga Kanto Manji, Taiju menunjukkan eksistensinya dengan kekuatan yang sangat membagongkan. Dan seperti yang sudah diprediksi,
dia menjadi orang yang mendukung Takemichi. Hal itu membuktikan perkataannya dulu sewaktu berpamitan dengan Yujuha, jika dia sangat tertarik dengan orang yang bernama Takemichi. Namun alasan sebenarnya Taiju bergabung ke Tokyo Manji generasi kedua, itu karena dia ingin melihat pertarungan antara Maiki, orang yang sudah mengalahkannya secara fisik, dan juga Takemichi, orang yang sudah mengalahkannya secara mental. Dia ingin melihat pertarungan itu, sehingga dia memutuskan untuk bergabung ke Toman generasi kedua. Jadi gimana menurut kalian pengembangan karakter Shiba Taiju ini? Apa kalian puas dengan pengembangan ceritanya? Atau kalian malah tidak puas dengan apa yang ada di chapter saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin segini dulu pembahasan saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan jika kalian suka, silakan like, komen, dan juga share. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.